Kita akan lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di REST-API, tentang Lumon pada bagian yang ke-15. Kita akan belajar tentang status response. Kita lihat ke materinya langsung. Pada materi kali ini kita akan belajar untuk mengenali dari status respon dari sebuah request. Saat kita melakukan perintah seperti ini, kita sebetulnya sedang melakukan proses request melalui URL. Kemudian akan ada jawaban apakah itu berhasil atau tidak. Di dalam developer mozilla.org ini ada tentang HTTP status. Kalau 100 itu continue, kemudian 200 OK, 201 created, 202 accepted, kemudian sampai di dalam sini yaitu ada 400 bad request, 401 unauthorized, 402 payment required, 403 forbidden, 404 not found. Jadi silakan dibaca sendiri. Kita akan membuat status request di status respon di dalam materi yang sebelumnya. Kita ke VS Code-nya saja. Kita tambahkan di dalam sini. Menu ini akan menghasilkan true atau false. Jadi kalau misalnya kita berhasil, di dalam sini akan ada yaitu true atau false. Misalnya kita akan cek di dalam data ini, kita akan ganti dengan menu. Dan kita Ctrl S, kita ke Postman, kita akan cek di dalam sini. Di kategori 2 menu apel Malang, kemudian select gambar, kita taruh dalam sini, kemudian kita akan harga 30, kita send. Hasilnya seperti ini. Kalau di dalam sini ada kegagalan, misalnya ini kita kosongi, kita akan cek. Nah, ini harga is required. Sekarang kita akan atur supaya di dalam sini ini kalau menu ini menghasilkan nilai benar dan salah. Kita akan buat di dalam sini yaitu if, kemudian kita cari else $menu, kemudian kita akan buat di dalam sini $result sama dengan kita buat kurung staples seperti ini. Di dalam kurung staples kita akan buat petik-petik status, kita isi dengan panah, yaitu kalau dia status masuk, kita isi dengan angka yang di dalam Mozilla yaitu created 201. Berarti kita isi dengan 201. Kemudian kita isi pesan. Kemudian di dalam sini kita tambahkan pesannya, data sudah ditambahkan. Kita kasih koma, kemudian kita kasih di dalam sini data sama dengan kita ambil dari dalam sini yaitu $data. Nah, kemudian kalau yang false kita ambil Ctrl C, kemudian ini kita Ctrl V, kemudian kita data tidak bisa ditambahkan, kemudian yang ini kita akan kosongi saja. Jadi petik-petik statusnya akan kita lihat di dalam sini yaitu bad request, kita kasih dengan 400. Kemudian kita isi yang returnnya ini dengan $result. Kita Ctrl S. Kemudian kalau kita lihat di dalam Postman, kalau ini kita masukkan send. Nah, ini status 422. Kalau kita masukkan ini dengan 200, kita send. Nah, ini status di sini 201, ini di sini 200. Kalau kita mau set di 200 juga boleh. Jadi kita nanti ini statusnya kita ganti dengan 200. Kalau yang gagal kita isi dengan 400. Berarti yang di dalam sini, nah ini bukan data, keliru, datanya kosong, tapi ini kita isi dengan statusnya 400. Ctrl S, ini status 200, pesan data sudah tambahkan, ini data dengan ini, kemudian ini hasilnya ini. Kalau kita lihat di dalam sini kita bisa melihat status 201, pesan data sudah ditambahkan, datanya ini. Jadi kita bisa melihat respon dari sebuah request post. Jadi post ini kita ngirimkan post, terus kalau sukses enggaknya nanti respon ini akan memberikan jawaban.
Kalau misalnya dia gagal menambahkan di dalam sini, misal kita tambahkan yaitu contoh, saya akan tambahkan di dalam sini misal menu, kita tambahkan yaitu unique way, kemudian tabel sama kolom. Tabelnya yaitu menus, kita Ctrl S dalam sini, kita send. Nah, menu already been taken, jadi ini akan keluar pesan di dalam sini hasil dari ininya. Kemudian ini kita hilangkan saja karena menunya ini, atau tetap nggak apa-apa, jadi menu ini tetap supaya dia unik di dalam database-nya. Nah, itu cara menambahkan respon. Kita bisa menambahkan respon dengan tulisan seperti ini. Jadi kalau ada data yang gagal, kita bisa menambahkan di dalam sini if menu, kemudian kita membuat sebuah array asosiatif, terdapat key dan value. Kalau ini statusnya 200, status key-nya isinya 200. Kalau pesan ini key-nya isinya data sudah tambahkan. Kalau ini data isinya data, kemudian ini seperti ini. Nah, status ini juga bisa ditambahkan di dalamnya sini. Jadi misalnya ini status akan saya hilangkan. Jadi ini saya komen, kontrol garis miring. Kemudian ini juga akan saya komen garis miring. Nah, di dalam sini misal kalau dia oke, dolar sini kita akan tambahkan dengan 200. Kita Ctrl S. Kemudian seperti ini. Kalau saya tambahkan apel, Malang, manis, saya send. Nah, ini data sudah ditambahkan. Ini keluar 200, oke. Seperti ini. Kalau ini saya send lagi. Nah, statusnya 422. Ketemunya menu already been taken. Nah, itu cara membuat respon dari data yang dikirimkan. Jadi kita bisa membuat pesan di dalam variabel ini, kemudian ditampilkan, dikirimkan ke JSON ini ya. Respon JSON ini adalah jawaban dari request yang dikirimkan ke sini. Kalau kita mengirimkan data itu nyampe enggak? Nah, ini diberikan balasannya di dalam sini. Kalau terdapat seperti ini loh, nggak bisa karena harusnya unik. Nah, ini keluar jawaban dari responnya tadi. Nah, itu saja materi tentang status respon. Kita bisa menambahkan pesan dengan cara membuat variabel yang bentuknya array asosiatif, di mana array asosiatif itu selalu berpasangan terdapat key dan value. Nah, masing-masing key ini bisa terdiri seperti ini, jadi bisa string dan string. Ini bisa string, kemudian di dalam sini adalah data. Data ini tipenya juga berupa array asosiatif. Ini, jadi value-nya itu bisa berupa string, bisa berupa data seperti array. Jadi array asosiatif boleh. Jadi bisa berupa string, bisa berupa array. Nah, itu saja untuk membuat respon. Kita akan lanjut ke materi berikutnya, masih tentang Lumen. Terima kasih.